Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Orlando. Keluarga saya itu Bang semuanya ya Katolik. Saya lahir di Timor Timur ya, atau sekarang udah namanya Timor Leste. Jadi singkat cerita, selama 2 hari saya pusing, nggak ke Timor Leste, udah nggak kuliah, udah uang habis, nyampe di NTT kayak gini. 2 hari saya sedih-sedih gitu, tiba-tiba Bang, saya dapat telepon. Jadi ada nomor baru nelpon saya, ya kan? Pas saya angkat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini betul sama Muhammad Orlando? Iya saya betul. Ini saya Ustadz Aang katanya. Saya kan kaget, ini beliau Direktur WAMI. Orang ini saya baru jumpa 2 bulan yang lalu, cuma berapa menit lah saya jumpa. Itu pun saya temanin kawan saya yang ada urusan sama beliau. Beliau nelpon saya, Bang. Iya. Terus dia bilang, kamu di mana posisi? Saya bilang, saya di NTT Ustaz. Kamu segera balik ke Jakarta ya, kamu dapat hadiah umroh. Waduh Bang, nangis saya. Iya. Iya. Itu Allah kasih jalan Bang. Saya lagi stres ya kan. Gak bisa jumpa orang tua ke Timor Leste, udah 12 tahun saya. Ya rindu berat sama orang tua. Saya udah cuti kuliah, kemudian tiket saya beli mahal-mahal. Sekarang sedih, stres gitu, tiba-tiba ditelepon sama, ya menurut saya itu orang hebat ya kan. Seorang direktur nelpon saya. Siapa saya coba? Siapa yang kenal saya? Saya susah-susah di Jakarta selama itu. Akhirnya dia bilang, kamu segera balik ke Jakarta ya, kamu dapat hadiah umroh. Masya Allah Bang, itu untuk hilang semua itu, langsung isinya bahagia semua. Kemudian habis itu, singkat cerita, berangkatlah saya umroh Bang. Iya. Saya merinding itu Bang. Itu 1 bulan lagi mau berangkat umroh. Itu Masya Allah, karena kita udah tahu doa-doa, udah tahu ini kan, jadi hati kita pun semakin ya pengen cepat nyampe gitu. Iya. Pas mendarat nyampe Madinah, kita kan Jakarta Madinah. Iya. Itu naik mobil terus menyaksikan gak ada pohon-pohon ya kan, padang pasir gitu. Ini loh di sini Rasulullah dulu jalan, Rasulullah dulu berjuang, memperjuangkan agama ini, susah-susah. Sekarang kita tinggal nikmat yang enak gitu loh. Kok kita jadi nggak bersyukur gitu? Kita dakwah enggak, belajar enggak, malah ngerusak Islam. Dengan enggak sholat, mungkin malah. Jadi itu yang saya pikir wah bawanya nangis saja itu. Wah nyampe hotel, dan karena saya merasa punya bahasa Arab, jadi saya lebih banyak di masjid. Saya ke hotel itu numpang tidur sama makan aja. Selain itu saya di masjid terus berdoa, ya Allah gitu Bang. Saya sampai itu cari Raudo itu, karena saya pertama masuk Masjid Nabawi, saya dapat info katanya kalau yang karpet hijau itu Raudo katanya. Iya. Ya. Nah ketika saya masuk masjid, karpet hijau kan panjang itu. Saya pindah-pindah itu, sholatnya saya pindah-pindah. Saya kira rupanya Raudo itu di depan. Iya, paling depan. Nyampe sana, oh ini iya. Baru tahu itu Raudo itu di sana. Akhirnya saya itu sebelum subuh itu. Jam 3 saya ke masjid. Jadi saya setiap hari itu saya berusaha sholat tahajud. Karena pahalanya kan luar biasa Bang. Sholat di Masjid Nabawi itu kan pahalanya itu 10.000. Iya, Masya Allah ya. 10.000. Kalau di Masjidil Haram kan 100.000. Kita pahala itu lebih banyak daripada umur kita. Umur kita kan ya paling kata Nabi 60. Kalau kita umroh sholat di sana pahalanya tiap hari Bang, saya sholat terus itu. Pindah-pindah saya sholat. Sampai di depan, saya mungkin bersyukur itu Bang, punya ustadz-ustadz yang ikhlas, teman-teman yang ikhlas bantu saya, doain saya. Jadi kita istiqomah dalam keadaan susah gimana. Ya sampai ke Tanah Suci kan. Sampai sana, akhirnya
Saya tahu itu rodo itu di depan. Iya. Jadi waktu itu sebelum subuh orang udah padat. Di rodo itu penuh gitu sama orang. Baru kita pun ketemu orang itu kan dari berbagai negara. Orang-orang kan fisiknya besar-besar tinggi. Kita kan kecil ya. Udah kecil kurus ya kan. Terus saya nyelip terus masuk nyampe di depan, sampai di shop pertama itu. Nggak ada tempat, semuanya penuh. Cuma saya berdiri diam aja di situ. Saya selalu yakin bahwa Allah akan bantu saya, Bang. Iya. Itu dari dulu apa positif thinking saya gitu. Saya berdoa, ya kita berusaha taat kan. Kata Allah ya, kita kalau berusaha untuk menjadi orang bertakwa, Allah akan mudahkan rezekinya apa semuanya. Jadi saya datang berdiri di tengah-tengah orang itu, orang yang soft ini, udah penuh di roda ini. Saya diam aja berdiri. Tiba-tiba ada orang di soft pertama nengok saya gini. Dia tuh lihat ke belakang, pas lihat gini, saya berdiri. Terus dia kasih isyarat. Dia bilang, mau sholat, pakai isyarat. Ya saya ngangung gitu. Akhirnya dia itu berdiri dari soft itu. Tapi dia nggak keluar, dia tunggu di situ. Dia tempat itu, kasih saya suruh sholat. Itu baru masuk sholat di situ lah, nikmat banget. Saya berdoa itu, Bang. Ya singkat cerita di di Madinah itu kalau nggak salah 4 hari selesai. Dengan tur city semua terus merenung bagaimana dulu perjuangan Nabi, sahabat-sahabatnya hidup. Wah, itu bawahnya nangis, merinding, campur lah. Terus kayak kita berangkat lagi ke Mekah ya kan. Di sana saya alhamdulillah cium Hajar Aswad, terus sholat di tempat-tempat mustajab, saya berdoa dan pulang umroh, Bang. Masya Allah ini, Bang. Ini ketika pulang umroh. Iya. Baru pulang umroh itu nggak ada sebulan itu. Itu Allah mudahkan saya ke Timor Leste jumpa ibu saya, Bang. Selama umroh itu doa saya itu 5, ya Allah istiqomahkan saya dalam Islam. Kedua, ya Allah tolong jumpakan saya sama orang tua saya. Udah 12 tahun nggak lihat wajah mama saya, bahkan suaranya pun saya nggak dengar 12 tahun. Terus yang ketiga, ya Allah saya pengen belajar di luar negeri. Ya. Saya doa itu waktu itu tahun 2012. Saya mau belajar ke luar negeri ya Allah. Terus yang keempat, ya Allah berikan hidayah sama keluarga saya. Kalau Engkau memberikan hidayah, tidak ada yang mampu menghalangi. Terus kelima, ya Allah saya mau nikah. Itu, Bang. 5 doa saya ini ketika pulang nyampe Jakarta. Doa pertama itu, saya mau jumpa orang tua. Itu dikabulin sama Allah. Nggak ada sebulan, saya nggak punya duit. Tiba-tiba Ustaz Abang ngasih duit. Paman saya di NTT beliin tiket. Langsung saya diantar ke Timor Leste sama keluarga. Itu awal pertama saya jumpa orang tua saya selama 12 tahun. Setelah Islam itu ya? Iya, setelah Islam. Cuma ya itu, sebenarnya perjalanan dari fase saya nyampe Timor sampai nyampe Timor Leste kan dari kota ke kampung. Kan saya orang kampung, Bang. Dari ibu kota negara Dili ke kampung saya itu perjalanan sekitar 6 sampai 7 jam. Dari kota Dili ke Boko baru kampung saya. Nah, ada sebagian keluarga yang saya kenal, cuma saya lihat mereka karena tahu saya udah Islam ya. Begitulah. Tantangannya nggak disukai, nggak dianggap. Saya dalam hati, ya Allah, saya datang sini tujuan saya mau jumpa orang tua saya mau berbakti, ya Allah. Adapun keluarga saya, udahlah. Mereka menganggap saya, alhamdulillah. Kalau enggak ya, saya nggak bikin salah juga. Jadi itu urusan mereka kan. Singkat cerita, akhirnya saya jumpa adik kandung saya di kota itu. Itu adik itu dulu saya tinggalin itu kelas 5 kelas 4. Saya pulang dia udah nikah, udah punya anak. Iya. Waktu saya belum nikah, terus akhirnya saya diantar ke kampung saya. Itu pertama kali saya jumpa orang tua, Bang. Campur aduk lah. Ini yang jelas saya sangat bahagia jumpa beliau. Cuma itu karena kita udah beda agama. Ya kita dakwah dengan sebatas ya sampaikan dengan akhlak dan bicara kita. Cuma karena dulu saya keluar dari daerah kampung saya itu dengan image yang buruk. Saya dulu dibilang anak durhaka lah, Bang. Orang kampung tahu itu saya paling nakal di sana. Jadi saya bilang ini anak dulu bandel gini-gini. Kok sekarang pulang jadi baik. Dia udah belasan tahun di Indonesia kok masih bisa bahasa dia kayak orang nggak pernah keluar dari kampung. Bahasa saya masih lancar, bahasa Timor Leste. Akhirnya tinggal bersama keluarga.
singkat cerita selesai ya, kita ini loh Islam itu begini Bapak Ibu. Nggak ada, Islam itu benci agama lain, nggak diajarkan. Terus nggak ada paksaan orang masuk. Kita masuk Islam, saya masuk Islam dipaksa Pak Jin, enggak. Saya jelasin semua. Singkat cerita saya pulang ke Indonesia. Nah disitulah doa kedua saya dikabulin. Doa pertama saya ketemu orang tua udah. Doa kedua saya itu saya waktu udah nyampe NTT, paman saya yang tentara itu suruh anak-anaknya masuk Islam ikut saya. Saya nggak ada ngajak, nggak ada saya bilang. Cuma bapak paman bilang udah kamu ikut kakak kamu sekolah ke Jawa, kamu masuk Islam biar nanti jadi anak baik. Masuk Islam 2 orang. Saya bawa ke pesantren sekolah sampai selesai SMA. Terus itu dua doa saya. Doa ketiga saya dapat beasiswa kuliah di Al-Hikmah sampai 1 kemarin di Jakarta. Iya. Terus doa keempat saya nikah dengan Allah, mudahin semua ya wanita yang saya mau, ya kan? Calon istri yang Allah kasih. Alhamdulillah. Dan doa kelima saya itu Bang, dari tahun 2012 itu umroh saya doa. Doa kelima saya itu dikabulkan pas tahun 2017. Saya kuliah di luar negeri. Di Sudan, itu benar-benar iya di Sudan. Ya sekarang saya di Sudan udah hampir 5 tahun ya, 5 tahun. Dan itu waktu ceritanya saya tes Madinah udah 3 kali gagal. Kemudian tiba-tiba waktu itu ada kunjungan duta besar Sudan untuk Indonesia berkunjung ke pesantren kami. Dan di sanalah kami dikasih hadiah itu. Nggak ada tes, nggak langsung berangkat. Dan alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah sampai sini. Ya tadinya benci bahasa Arab dan lain sebagainya, udah kita suka. Dan Allah mudahin semua, ada hamba-hamba Allah yang luar biasa yang selalu peduli, ya kan? Sama guru saya Ustaz Samsul Arifin Nababan, itu udah kayak orang tua. Dan banyak keajaiban Bang. Iya. Dan saya merasa itu kasih sayang dari Allah. Alhamdulillah sampai sekarang yang sudah ikut saya masuk Islam itu kalau dari keluarga ada 5 orang. Adapun dari tetangga-tetangga sudah banyak. Ada anak adik angkat saya yang mualaf sekitar hampir 20 orang. Masya Allah. Jadi banyak saya cerita, ya saya cerita tadi itu Bang. Jadi ketika mereka ikut saya masuk Islam, ya jadi mualaf di pondok, saya peduli. Dari SMA terus saya kuliah di mana-mana. Saya berusaha mungkin ada rezeki saya kirimin buat mereka. Itu sebagai dakwah saya kepada mereka, sebagai seorang kakak, sebagai ini loh Islam. Islam itu bukan hanya sayang sama keluarga aja, enggak, tapi semua orang. Baik ada mualaf atau yang lain, selama saya dari saya berbagi. Dan itu yang mungkin membuat rezeki saya juga lancar ya Bang.